Kampung Suku Sasak Indo ini masih merupakan salah satu tradisi kawin lari yang kita sebut dengan kawin culik tadi itu. Dulu pernah viral bahwa di Lombok itu memang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid katanya, Pak. Akan tetapi sejuta penculik katanya. Ya, itu hanya mitologi saja, ya. Bahasa ekstrim sebenarnya tidak seperti itu, ya. Jadi kita di Lombok memang memiliki tradisi kawin lari, ya, yang mana ketika kita mau menikah itu memang dari awal kita sudah ada janji dulu, ya, sama gebetan kita, ya, sama pacar kita. Oh, nanti kita nikahnya tanggal sekian, nanti tinggal bawa lari gitu. Jadi cara ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita bawa lari itu, ya, pertama yang laki-lakinya sudah ada janji dulu sebelumnya, ya. Kalau nggak ada janji dulu sebelumnya, tiba-tiba di tengah jalan bawa motor dibawa lari, itu menculik beneran itu, ya. Memang sudah ada janji dulu, ya, kata janji. Karena kenapa? Kalau kita tidak menculik atau tidak bawa lari caranya, itu malah kita kena denda, Pak. Yang lakinya kena denda, ya, karena itu dianggap melanggar adat, bukan kebiasaan daripada orang suku Sasak Lombok. Karena aturan-aturan atau awik-awik daripada masyarakat adat suku Sasak itu masih kental banget. Nah, ketika kita sudah ada janji, sudah sepakat untuk menikah, nanti tinggal ditentukan, ya, tinggal ditentukan kapan mau dibawa lari, jam segini, jam sekian gitu, ya. Nah, kemudian aturannya pertama, ketika kita bawa lari itu tidak boleh langsung dibawa pulang ke rumah, Pak. Ya, kalau kita bawa pulang ke rumah nanti bisa jadi bapaknya yang laki-laki itu bawain parang anaknya. Karena kebiasaan kalau anak-anak suku Sasak Lombok kan tanpa minta izin dulu sebelumnya sama bapaknya. Ya, tiba-tiba sudah bawa anak orang untuk dinikahi sementara belum mampu untuk membiayai nanti untuk pernikahannya. Sehingga ada aturan yang mengatakan mesti harus dibawa ke rumah keluarga terdekat daripada yang laki-laki. Nah, rahasia daripada kapan akan diculik itu tidak boleh bocor, Pak. Lalu kalau misalnya bocor nanti sampai ke telinga saingan kita itu, oh, anak-anak gadis di Lombok itu tidak cukup 1-2 orang pacar, Pak. Banyak saingan kita, ya. Tapi saingan kita itu sangat banyak, ya. Apalagi kalau kita datang ngedate, adakan ngapel itu ngantri kita, Pak. Ya, sehingga rahasia itu tidak boleh bocor, karena kalau orang bocor itu nanti bisa-bisa kita dibuntuti di tengah jalan, pasti akan terjadi percecokan, perkelahian, bahkan dulu pernah terjadi ekstrim banget, ya. Ya, itu sehingga tidak boleh, itu sangat dirahasiakan itu kapan harus dibawa lari. Nah, kemudian setelah kita bawa lari, bukan berarti kita langsung bawa ke hotel atau bawa ke kebun, ya, kemudian dieksekusi, Pak. Ini mah culik beneran itu. Aduh, urusannya sama polisi itu, ya. Ya, jadi kita bawa lari, kita langsung bawa pulang ke rumah keluarga terdekat, baik ke rumah paman kita. Nah, biasanya ya, sebelum kita bawa lari itu konfirmasi dulu ke rumah paman, nanti gitu, ya, kita bawa ini, ya, kita sudah sepakat untuk menikahkan itu. Nah, ada salah satu acara namanya merangkat. Kalau kita di malam pertama kita membawa anak darah itu, ya, istilah merangkat ini biasanya paman kita itu sudah menyiapkan 5 paling tidak sampai 10 ekor ayam di rumah. Untuk apa? Itu nanti dipotong dan akan dimasak bersama untuk acara tasyakuran di malam pertama, ya, bawa calon pengantin ini. Jadi calon pengantin laki atau sama perempuan itu nanti kalau sudah tiba di rumah pamannya, di sana diundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk sama-sama mendoakan si calon pengantin ini, ya, itu untuk memberikan doa. Nah, kemudian setelah selesai acara merangkat itu, besok paginya nanti akan ada rombongan dari orang tuanya yang akan datang menjemput si calon pengantin ini. Ya, kalau nggak dijemput, oh, berarti orang tuanya nggak setuju. Ya, kalau dijemput berarti sudah setuju orang tuanya, kan begitu. Nah, itu namanya jemput pengantin. Nah, kemudian setelah dijemput sama orang tuanya, nanti dibawa pulang ke rumahnya, ke rumahnya yang laki. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sudah sampai di rumah yang laki, bapak dan ibu? Orang tua atau bapaknya yang laki ini nanti akan melapor kepada kepala kampung, ya, bahwa anaknya sudah membawa lari si A dan mereka sudah sepakat untuk menikah, gitu, ya. Nah, itu nanti setelah diterima sama kepala kampungnya, ya, kemudian ada 3 yang harus dilakukan sama kepala kampung. Pertama itu nyelabar. Nyelabar itu artinya memberikan kabar kepada siapa? Kepada kepala kampung yang perempuan tadi, bahwa
ada warganya namanya ini sudah dibawa sama warga saya dan mereka sudah sepakat untuk menikah. Nah itu ketika acaranya labar itu biasanya kepala kampung yang laki ini membawa uang kisaran antara 300 hingga 500 ribu lah. Itu istilahnya sebagai uang pembuka jipang, itu pembuka gerbang. Nah itu untuk diberikan, diserahkan langsung kepada kepala kampung, antar kepala kampung yang perempuan. Nah kemudian setelah selesai acaranya labar, kemudian yang kedua ada acara sejati. Ini pranikah ya, sebelum akad nikah berlangsung. Nah, ini ada yang kedua namanya mesejati. Mesejati itu untuk memastikan kepada siapa? Kepada orang tuanya yang perempuan. Nanti kepala kampung yang laki sama kepala kampung yang perempuan ini sama-sama mendatangi rumah yang perempuan tadi untuk memastikan kepada orang tuanya benar enggak anaknya namanya ini, ya, dan dia sudah dibawa lari sama warga saya namanya ini, mereka sudah sepakat untuk nikah. Ya kalau memang iya betul itu anak saya, barulah nanti di sana dibicarakan berapa maharnya, kemudian berapa mas kawinnya, ya. Semuanya dibicarakan untuk biaya-biayanya sama orang tuanya. Nah, biasanya kalau anak-anak gadis di Lombok untuk mahar tidak terlalu mahal, Pak. Ya, barangkali nanti ada yang mau menculik di Lombok ya. Saya kasih tahu tidak terlalu mahal kalau untuk mahar, untuk mas kawinnya. Ya, cukuplah dengan perangkat alat sholat atau paling enggak emas 5 gram. Ya, itu cukup itu untuk maharnya. Tapi yang mahal itu Pak pisuke namanya. Pisuke itu artinya berapa kesukaan daripada orang tuanya. Ya, nggak tanggung-tanggung. Ada yang nyebut kalau tidak ada uang 50 juta saya tidak akan nikahkan anak saya. Ada yang nyebut kalau tidak ada uang 100 juta saya tidak akan kasih wali, kata orang tuanya. Ada itu, ya. Nah kalau misalnya biasanya ini riskan ya, kalau sudah bicarakan masalah duit, ini yang biasanya istilah calon pengantin ini terkatung-katung jadinya, belum akan nikah orang bagi bicara masalah uang, masalah duit. Nah kalau misalnya orang tuanya mengatakan siapkan uang 50 juta untuk disuka. Nah kalau misalnya calon mantunya tidak mampu atau calon besannya tidak mampu menyiapkan uang ya, sesuai permintaannya 50 juta, nanti akan ada negosiasi panjang antar kepala kampung, ya, akan negosiasi untuk membantu untuk bisa diturunkan. Kalau misalnya tidak mampu dengan 50 juta bisa turun menjadi 30, ya, belum juga mampu nanti negosiasi lagi turun lagi sampai 20, ya. Kalau sudah mentok sampai segitu ya udah, biasanya kalau sudah diterima uang yang kisarannya misalnya 20 juta barulah berlangsung akad nikah. Nah, ketika akad nikah belum berlangsung, bagaimana dengan calon pengantinnya? Masa tidurnya barengan? Ya, biasanya itu main-main kucing-kucingan dulu, Pak. Ya, aturannya di kampung itu biasanya calon pengantin perempuan dititip dulu di rumah kepala kampung, tidak boleh tidur bareng. Ya, akan ditunggu nanti kapan akad nikah akan berlangsung. Ya, jadi apa namanya itu kalau pengantin perempuannya sudah dititip di rumah kepala kampungnya, barulah nanti akan akad nikah. Kalau uangnya sudah diterima, rombongan dari calon pengantin perempuan datang ke rumah calon pengantin laki-laki untuk menyaksikan acara ijab kabul atau akad nikah antar pasang pengantin ini. Nah, kemudian setelah itu setelah acara akad nikah selang 1 atau 2 minggu tergantung dari kemampuan daripada orang tuanya yang laki untuk acara istilahnya acara nyongkolan. Jadi nyongkolan itu Bapak Ibu arak-arakan pengantin, ya. Kadang-kadang kita diaraknya di jalan, Pak, dengan radius kurang lebih 1 kilometer sebelum sampai di rumah mempelai perempuan, ya, kita dilepas dan jalan kaki, ya. Meskipun panas di aspal juga ya, kadang kalau aksara aturan adat tidak boleh ada yang menggunakan sendal ataupun sepatu dan alas kaki lainnya. Meskipun panas kita tetap berjalan meskipun panas aspalnya, ya, dibawa teriman. Tapi nggak terasa banget karena kita diiringi dengan musik tradisional gendang beli itu. Jadi musik gendang beli itu yang mengiringi arak-arakan pengantin kita di Suku Salong. Biasanya paling ramai kita jumpai di hari Minggu. Ya, kalau sudah ada macet di depan itu berarti ada orang nyongkolan, ya. Itu yang kadang buat macet di jalan itu, orang-orang nyongkolan. Dan kadang diiringi dengan musik dajjal yang saya sebut dengan musik dangdut berjalan tadi. Ya, biasanya anak-anak muda itu paling asik itu kalau diiringi pakai musik dajjal. Nah, kemudian setelah arak-arakan pengantin itu, ya, nanti biasanya nyampe di rumah mempelai perempuan itu sudah ada pelaminan yang menanti.
sudah ada pelaminan yang dibuatkan atau disiapkan sama orang tuanya yang perempuan untuk prosesi akhir daripada tradisi kawin lari tersebut. Nah kemudian nanti setelah selesai acara nyongkolan, yang terakhir istilahnya poles naik. Poles naik itu sebagai ajang silaturahim, ya, sebagai ajang silaturahim kepada mempelai perempuan, kepada keluarga mempelai perempuan untuk memperkenalkan, oh ini ibu saya, ini bapak saya, ini kakek saya, ini nenek saya, semuanya antar dua keluarga ini, hubungan dua keluarga supaya terjalin dengan baik. Itu tujuan daripada poles naik atau membalas bekas kaki pengantin. Jadi istilahnya kalau pengantin di Lombok itu bapak ibu bak raja satu hari. Kalau istilahnya kalau di Lombok raja sejelu, ya, raja sejelu itu artinya raja satu hari. Nah itu yang diiringi-iringi bagi arak-arakan daripada pengantin khas Lombok.